Physics, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Masih tentang lingkaran ya. Oke, ini adalah contoh soalnya. Ada sebuah taman kota, dia berbentuk lingkaran. Oke, ini lingkaran kita. Agak oval ini, kita buat jadi lingkaran. Memiliki diameter 15 meter. Berarti kalau diameter itu dari ujung, dari busur ke busur lainnya melalui titik pusat. Ini adalah diameternya, panjangnya 15 meter. Di sekelilingnya kita akan membangun pagar besi. Berapa meter panjang pagar besi yang dibutuhkan? Ketika kita mengelilingi, berarti yang ditanya adalah keliling. Nah, kalau kita mengetahui diameternya kelipatannya bukan 7, maka kita menggunakan pi-nya 3,14. Oke, kita akan coba hitung. Rumus dari keliling adalah pi dikali d. 3,14 dikali 15, hitung, akan menjadi 47,1 meter. Jadi, panjang pagar besi yang dibutuhkan adalah 47,1 meter. Lalu, sebuah kolam ikan permukaannya berbentuk lingkaran dengan luas 616 desimeter persegi. Berapakah panjang jari-jari permukaan kolam tersebut? Diberitahu pi-nya 22/7. Ini sekarang kita balik ya. Ini dia rumusnya. Luas sama dengan pi dikali r kuadrat atau r kali r. Nah, sehingga r kuadrat itu sama saja dengan luas dibagi pi. Ini adalah cara cepatnya. Tapi kalau cara yang dari mana mendapatkannya, cara yang panjang Miss sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Di mana kalau kita ingin menjadikan r, kita ingin menghilangkan pi-nya, maka di sebelah kanan harus dibagi dengan pi, di sebelah kiri juga dibagi dengan pi. Sehingga ini kenapa menjadi luas dibagi pi. Sehingga 616 dibagi 22/7. Ingat, pembagian dalam pecahan harus dibalik sehingga menjadi 616 dikali 7/22. Coret. Hasilnya adalah ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 juga. Diperkecil dulu, hasilnya adalah 196. Tapi 196 ini adalah R kali R. Sehingga jika ingin mendapatkan R saja, maka harus diakarkan. Karena 196 itu adalah 14 kali 14, maka akar dari 14 kali 14 hasilnya adalah 14. Jadi panjang jari-jari permukaan kolam tersebut adalah 14 desimeter. Tugas kalian, tugas pertama adalah mengerjakan tantangan via website Odlu. Nah, Odlu itu ini apa? Jadi kalian ada soalnya, 5 soal. Lalu setelah ada soal tersebut, kalian bisa mengerjakan game-nya. Game ya, bahasa Indonesia game. Bisa mengerjakan permainannya. Permainannya seperti apa? Silakan masuk ke tautan yang Miss berikan. Lalu kalau sudah selesai, foto layar hasil akhir tantangan kalian. Lalu unggah di Google Classroom. Ya. Bagaimana contoh hasil foto layarnya? Kita akan belajar tentang hubungan antar busur. Busur itu yang seperti ini. Juring ya, dan sudut pusat lingkaran. Ingat kalau namanya juring itu berarti ibaratnya potongan pizza ya. Kita tahu satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti ini kita belajar perbandingan. Kalian sudah pernah belajar perbandingan. Besar sudut pusat dibagi 360 derajat sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Yang mana sih si sudut pusatnya itu? Sudut pusat itu adalah ini nih, yang ingin ditanyakan. Sudut dari si juringnya ini. Nah, jadi jika kita ingin ditanya bagaimana menghitung si luas potongan pizza ini, berarti kita harus tahu dulu luas seluruhnya. Harus tahu luas satu loyang pizza, baru kita bisa tahu luas bagiannya. Karena caranya adalah nanti luas juring itu adalah sudut dari si potongan pizza atau juringnya dibagi sudut lingkaran, yang mana sudut lingkaran itu seluruhnya pasti 360 derajat dikali dengan luas lingkarannya. Langsung ke contoh soal ya. Hitung luas juring AOB. Jadi hitung potongannya ini luasnya berapa. Pertama berarti kita harus mencari luas lingkaran seluruhnya dulu. Menggunakan rumus pi kali R kali R. Nah, karena jari-jarinya 14 berarti pi-nya 22/7 dikali 14 kali 14. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Jika kita ingin mencari luas AOB, maka pertama sudut dari AOB-nya yaitu 135 dibagi 360 derajat. Ingat kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Lalu dikalikan tadi luas lingkaran. Kita perkecil menjadi 3/8 dikali 616. Lalu
Kita selesaikan. Kalimat matematika ini hasilnya adalah 231 cm persegi. Jadi, luas juring AOB adalah 231 cm persegi. Ingat, ketika luas yang ditanya adalah luas juring, pasti hasilnya harus lebih kecil dari luas lingkaran. Karena kan, luas lingkaran itu berarti seluruh pizza kalian, satu loyang pizza. Sedangkan juring itu berarti hanya bagiannya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan hasil luas juringnya lebih besar, berarti itu kemungkinan besar jawaban kalian pasti salah. Karena kan tidak mungkin dong luas juringnya lebih besar dibandingkan luas seluruh lingkaran. Karena juring ini adalah bagian dari lingkaran. Itu kuncinya ya. Oke, nah ini tugas kalian. Ini tugas nomor 2. Nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 3 sampai 4-nya di sini. Kerjakan di buku tulis beserta cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya seperti ini. Semua sudah diketahui sudutnya dan diketahui jari-jarinya. Jadi ingat, petunjuk pertama adalah mencari luasnya dulu. Baru nanti sudut si juring dibagi sudut lingkarannya itu 360 derajat dikali luas lingkaran sudut. Oke, sekarang kita akan menghitung panjang busur. Kalau tadi kan juring berarti luas daerahnya ya, luas potongan pizza. Kalau sekarang hanya panjang busur. Kalau panjang busur itu berarti hanya ini nih, bagian luarnya saja. Kalau si pagar tadi itu kayak bagian pagarnya saja. Berarti karena kalau ingatlah si pagar tadi. Kalau pagar kan kita di sekelilingnya, berarti kita berhubungan dengan keliling. Kalau juring tadi, potongan pizza berhubungan dengan luas. Kalau sekarang hanya bagian luarnya saja, maka berhubungannya dengan keliling. Jadi, sama halnya cara pengerjaannya dengan si juring-juring tadi itu, luas juring. Tapi kalau untuk menghitung panjang busur, kita harus mencari kelilingnya dulu ya. Karena panjang busur, rumusnya adalah besar sudut pusatnya sama dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Bukan dikalikan luas lingkaran. Oke, kita lihat. Nah, lingkarannya seperti ini. Kita diminta mencari panjang busur AB, berarti keliling yang kita cari dulu. Rumus keliling adalah kalau menggunakan jari-jari 2 dikali pi dikali r. Nah, karena tadi yang kita ketahui jari-jarinya 14, maka pi-nya 22/7. Sehingga 2 dikali 22/7 dikali 14. Mis, aku nggak ingat rumusnya yang ini, aku ingatnya hanya pi kali d. Ya tidak masalah, jari-jarinya ubah jadi d. Dikali 2, sama saja. Sehingga hasilnya adalah 88 cm. Yes, sudah selesai, Miss. Belum. Kalian baru mendapatkan keliling lingkaran. Sedangkan yang dicari adalah panjang busur AB. Tadi, sudut pusatnya adalah 135, dibagi 360 dikalikan keliling lingkaran yang diketahui, yang sudah kalian cari. Hitung, hasilnya adalah 33 cm. Sehingga cara mencari panjang busur dan cara mencari luas juring itu sama saja caranya, hanya saja yang pengalinya yang berbeda. Kalau luas juring berarti kalian berhubungan dengan luas lingkaran, sedangkan kalau panjang busur berhubungan dengan keliling lingkaran. Ini tugas ketiga kalian, nomor 1 dan nomor 4 di buku tulis beserta cara pengerjaannya ya. Ini sudah ada jawabannya, tapi buram, sengaja. Tapi sebenarnya ada jawabannya di sini. Kalian kalau ingin mengecek sih sepertinya bisa, tapi kalian pasti yakin, Miss yakin kalian pasti bisa mengerjakannya sendiri. Lalu, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan juring dan busur. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah kipas. Ya, kita anggap nih, ini adalah busurnya. Si kipas ini kan bentuknya bukan lingkaran utuh ya, sehingga dia sebenarnya adalah juring ya. Berapa luas kertas minimal yang dibutuhkan oleh Indah? Nah, ini sudutnya 135. Nah, berarti mencari luas ya. Lalu, jika di bagian lengkungan kipas akan ditempelkan pita, berapa panjang pita minimal yang dibutuhkan? Ini panjang pita berarti berhubungan dengan panjang busur. Kita cari yang luas si kipasnya dulu ya. Berarti mencari luas juring. Tadi sudut pusatnya 135. Jadinya 14. Sehingga ini adalah rumusnya. Oh, kalau ini caranya agak sedikit berbeda. Langsung dikalikan luas lingkaran. Luas lingkarannya dicarinya bersamaan. Kalau tadi kan kita cari luas lingkarannya dulu, baru dikalikan dengan si sudut-sudutnya, perbandingan sudutnya. Kalau sekarang langsung sama saja. Kalian mau yang mana? Mau cara yang tadi pertama boleh, mau ini. Oh enggak Miss, aku lebih suka yang ini karena langsung sama saja. Ingat, matematika banyak cara menuju matematika ya. Oke, jadi hasilnya setelah kita hitung adalah luas kertas minimal yang dibutuhkan Indah adalah 231 cm persegi. Kenapa minimal? Karena kalau misalnya kita mau buatnya dilipat-lipat lebih banyak lagi lipatannya, berarti kertasnya harus dibutuhkan lebih luas. Jadi sehingga ini adalah luas kertas minimal yang dibutuhkan.
Sedangkan untuk panjang pita, berarti kita harus mencari panjang busur. Sama 135 per 360 derajat, tetapi dikali keliling lingkaran. Yaitu rumusnya di sini kita pakai 2 dikali pi dikali r. Kita masukkan, dan kita akan mendapatkan jawabannya 33. Satuannya apa? Satuannya adalah senti. Ini adalah tugas keempat, tugas terakhir, nomor 1 sampai nomor 3 di buku tulis beserta cara pengerjaannya ya. Ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Oke, sekian dari Miss Riana. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi Miss Riana. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa.